Kolak cinta tenan, Pak. Ya mulai gini ke disok bol. Ngomong-ngomong bener-bener kene. Ya. Iki lho. Ngomong, ya, iki. Mas. Apa? Udah dinyalain dari tadi. Ngomong apa sih dene kae? Kena gap. Tapi katanya suruh dinyalain malah sibuk sendiri. Tolong wae dik, dene dik. Wis gampang. Ya udah yuk kita mulai dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih. Oke teman-teman, alhamdulillah malam hari ini tim Gase melanjutkan eksplorasi. Tetapi tim Gase hanya berempat. Ya. Karena kan Bang Marcel ya, atau bintangnya tim Gase Marcel yang paling selengean itu nggak berangkat teman-teman. Ada kepentingan keluarga. Ya. Jadi tim Gase berangkat seadanya ya. Jadi tadi malam ketika kita mencari informasi tentang misteri di balik pohon jati bungkus itu, tim Gase menemukan sebuah benda ya, bambu. Ketika kita buka tutupnya itu keluar jinnya teman-teman. Jadi mujud, terus tiba-tiba langsung mau memukulin saya, bukan memukul ya, menyerang lah. Akan tetapi kita bisa handle, alhamdulillah bisa masuk kembali. Dan dari kejadian itu tim Gase itu mendapatkan banyak informasi teman-teman. Ya. Jadi jin itu mengetahui ya, apa yang sedang saya pikirkan, apa yang sedang saya cari itu tahu semua. Bahwasanya saya jelaskan, mungkin teman-teman belum nonton ya. Bahwasanya pohon jati yang kebal itu yang nggak bisa ditebang itu, Ini itu hanyalah pohon pembatas atau patok ya teman-teman ya. Jadi ada perebutan sengketa oleh dua kerajaan. Yang satu kerajaan apa ya? Jagat Rekso, yang satu Kandarjaya. Jadi kerajaan itu ya yang saya tangkap ya, ucapan dari jin itu, kerajaan itu berdampingan teman-teman. Jadi membuat batasan menggunakan pohon itu. Jadi pohon itu jangankan untuk ditebang, memegang saja itu katanya nggak boleh ya. Iya. Prajurit pun yang megang pohon itu dianggap sebagai musuh. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman. Jadi makhluk itu mengatakan seperti itu. Jadi ini adalah sengketa yang akhirnya saya tanyakan, apa imbasnya kepada bangsa kami, khususnya manusia. Jika ini memang akan terjadi, itu imbasnya terhadap kampung kita yang ada di bawah, di mana warga kampung yang ada di bawah ini akan diganggu, Ya. akan diberikan tidak kenyamanan. Ya intinya serba diganggu lah. Intinya harapannya kalau tidak pergi atau mereka bertahan, Nah, mereka bertahan dalam sifat yang buruk kalau saya nggak paham ya. ya kalau kurang lebih seperti itulah ucapannya. Tangkakku Mas. Tentunya Mas. Langkakku. sekolah di sini bukan di sini. Jerukku. Ini mau jeruk, Pak. Tentunya kejadian ini mungkin masih sangat lama teman-teman, karena makhluk itu mengatakan pihak dari kerajaan apa Bang? Jagat Rekso. Dari kerajaan Jagat Rekso itu bisa menghidupkan prajurit yang sudah lebur, dan dari kerajaan Kandarjaya itu bisa melahirkan ribuan dalam waktu Yang sangat singkat. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwasanya akan ada efek yang sangat luar biasa di kemudian hari. Iya. Jadi sebelum semua ini terjadi, alangkah baiknya memang kita ini sudah jadi tanggung jawab ya. Mencegah harapannya ya. Harapannya mencegah. Bukannya saya sok kuat, bukannya sok keminter, sok menjadi penengah, tapi ya namanya usaha tidak ada salahnya teman-teman. Sok apa ya Mbak? Di mana apa itu? Itu apa? Anu angon celeng. Nyamang. Sing angon celeng apa? Manuk apa, Mbak? Manuk gitu apa?
Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu. Dan jin itu berhasil kami masukkan dan saya timbun di daerah sini. Langka mas. Akan tetapi ini baru malam hari tiba-tiba timbunan yang ini itu sudah ada. Tapi emang udah dalam ke kemarin loh. Ya, saya datang lagi ke sini itu karena takutnya ini teman-teman. Saya setelah pikir-pikir saya menyesalnya ini. Ditanam di bawah pohon, takutnya diambil orang dan jatuh ke tangan yang salah. Karena jin itu yang ini mengatakan bisa memberikan apapun. Iya, takutnya terhasut ya. Lagian ini di bawah pohon pisang berkemungkinan besar Ini sombong banget kukiku. kemungkinan besar digali atau kena guguran jadi ntar kelihatan takutnya seperti itu. Malah ini enggak ada. Oh, udah diambil gitu loh mas. Sana sini muna. Enggak. Ini ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, memang dia bisa pergi sendiri, tapi untuk diambil orang, masa bisa secepat kilat itu? Ya kurang tahu sih. Ya jadi yang punya kebun ini kan. Oh ya bisa aja kemarin kan lihat bekas galian misalnya. Penasaran digali. Paling solusinya itu kita cari tahu siapa yang pemilik tanah ini. Ya, mungkin besok kita bisa cari tahu sama pemilik tanah ini. Yang intinya kan makhluk itu sudah mengatakan bahwasanya pohon itu tidak jauh lagi dari tempat ini. Ini aja Pak, kita cari benda itu sambil cari pohon yang kita tuju aja ya. Kemarin kan dekat-dekat sini. Orang saya mendem di sini sama Mas. Pohon yang kita cari ini nanti ya sambil jalan lah. ya paling nggak kalau misalnya kita nggak ketemu malam ini kita cari tahu pemilik tanah ini Iya lah. kan besok kan bisa. So, kalau orang itu udah buka gimana? Ya kita usaha dulu lah, jangan berpikir sejauh itu dulu lah. Oke. Berarti ini fix kita lanjutkan ya mas, kan karena banyak kok saran-saran dari teman-teman katanya suruh jangan dilanjutkan. Insya Allah lah. Kita sudah terlanjur pasah teman-teman. Juga ini kita semakin dalam malah mengetahui informasi yang sedetail ini nggak mungkin kita mundur ya. Ya kita biarkan sampai aja menunggu bencana datang ke kita ya. Ya mungkin kejadian ini akan sangat lama bagi saya, mungkin tidak akan merasakan imbasnya, tapi bagaimana dengan anak cucu saya nanti? Waduh. Ini loh yang ngeduk ini dulu, siapa ini? Dah, intinya kita fokus ke pohon itu, mungkin nanti ini bisa dipikirkan kembali. Ya harapan besar semoga jin ini tidak Ambil orang. Ayo Bapak, yuk. Berarti besok cari tahu yang punya tanah ini mas. Iya. Kita Kepala lihat rumahnya. punya tanah atau yang pengurus kebun sekitar sini gimana? Jadi saya potong dulu ya mas. Apa Mbak? Apa? Dik, mau apa ini? Apa lah kau apa kok? Suara apa sih dari tadi kita nyariin apa sih sebenarnya? Suara orang-orang, suara kamera Wan. Udah nyala. Suara apa orang jerit-jerit tuh? Minta tolong aja. Orang loh. Nggak denger aku loh. Dengar apa enggak? Enggak. Suara apa sih? Nggak ada suara apa-apa kok. Pancet. Beda mah. Wah, apa kok denger orang Wan? Ya enggak dari tadi juga kita ngikutin nggak tahu apa yang kita cari kok. Ini saya udah bilang gak denger mau nanya. Ya jangan marahin loh. Apa? Apa sih Bang? Saya kira mau ingin bukan Bang. Ini pasti orang yang minta tolong inilah. Mana masalahnya nggak ada apa-apa kok. Aduh gatel. Dengar apa enggak? Nah itu baru denger Mas. Nah kalau itu mah aku dengar tadi tuh kayak suara. Tuh. Kas suaranya. Mana enggak ada. Saya ada. Kretek-kretek mah tadi saya dengar tapi suara. Oh, kita nggak dengar. Ngapu buat ini Mas Ganang lah. Kamu semenjak kemarin itu Mas. Iya, Kamu sampai sekarang. sering kumat-kumatan gitu. Ini Mas jangan bercanda Mas lah. Lah, Nah itu saya saya dengar tuh. Itu apa?
Gubuk. Oh iya, paling seremet loh. Bukan, ini ada orangnya, saya pastikan nih. Iya ini gubuk. Bunyi. Enggak Ada turun. orangnya ini. Ya tapi kan enggak teriak-teriak. Bangsa, hati-hati. Ini ada orang minta tolong di sini loh. Oke teman-teman. Ada orang minta tolong ini teman-teman. Siapa lagi ini udah selamat? Oh tahu. Kalau teriak-teriak saya dengar tapi kalau Bagus kanan rupanya. Nggak ada siapa-siapa, Mas. Mana? Gak ada suara apa-apa. Minta tolong. Tuh, sumpah, silanya keras banget. oh, astagfirullah. Sabaran. Itu apa? Astagfirullah. Serasa banget. Mas ini mas di atas mas. Apa sih? Bambu yang tadi malam yang kita cari nih. Loh, kok di sini? Ini tadi yang bunyi ini maksudnya apa gimana? Pantas saja ini suara yang tadi malam, pantas saya nggak asing ini. Berarti yang tadi bunyi ini, Mas. Ini sih. Ini. Ini, oh iya, ini apa gubuk? Gubuknya siapa ini ya? Nggak tahu lah. Hutannya satu buah gubuk pasti ada. Duduk. Ini telepon. Punten bang. Pas banget bisa sambil istirahat ini. Mau ngomong lagi nih. Hah? Mau ngomong ini. Enggak, itu kan tadi kita cariin di itu nggak ada kok. Kita nemunya di sini itu gimana? Ya mungkin yang punya gubuk ini yang ambil bang. Bisa jadi kan? Ya bisa. Ya bisa jadi. Kenapa saya cari kamu malah kamu pindah? Tadi saya ke sana malah kamu di sini. Man, kayak tadi malam aja man. Biar bisa kerekam. Hah? Oh, biar bisa kerekam. Media kira kemarin malam itu. Mediasi separoh. Iya, setengah sadar, setengah enggak. Yang intinya rasakan getaran yang ada di sini. Iya. Teruskan, pokoknya ini apa yang dikatakan kamu teruskan. Kamu nggak potong nggak apa itu udah di sini. Injak padahal ya. Oke teman-teman, jadi ini bambu yang tadi malam kita temukan, ini bambu yang ada penunggunya ya. Ketika kita lepas tutupnya ini ada tutup teman-teman. Ini sangat membahayakan sekali karena mengancam untuk membunuh. Jadi saya akhirnya tutup kembali, saya pancing. Tapi bambu ini bisa kita interaksi ya di dalamnya karena ada sosok jinnya teman-teman. Tadi Sempat menuju juga kemarin ya. sempat wujud juga teman-teman. Ini. Jadi seolah-olah kayak pindah gitu ya. Maka dari itu. Ya makanya saya mau tanya dulu nih. Ayo, masuk. Hai cucu Adam. Ayo. Kurang nyaman. Gak fokus jadinya. Iya pak, Ini pakai sandal bang. iya pak. Ini. Kalau susah ya separuh maksudnya harus jaga dua-duanya gitu loh. Ya, makanya fokus cuma setengah aja. Kamu rasakan setiap getarannya. Ini dari buka bang. Jagain aja.
Sana kadang. Apakah kau benar-benar mencariku? Serius sih enggak mah. Saya mencarimu, tujuannya itu takut diambil sama orang yang salah. Jadi saya tadi ke lokasi yang tadi malam kita bertemu untuk mengambil bambu ini untuk saya disimpan di tempat yang lebih aman dari manusia yang takutnya disalahpergunakan. Terus siapa yang memindahkanmu ke sini? Bolehkah saya bertanya sebelumnya? Apakah kau sudah benar-benar memutuskan apa yang sebenarnya kau cari? Sehingga kau ingin menemuiku lagi? Ya, Maksud apa? saya memaklumi. Kau sudah memantapkan hati kalian untuk mendapatkan harta itu kembali. Seperti yang saya tawarkan saat kita terakhir berjumpa. Maksud kamu apa? Ya, mungkin kau membutuhkan waktu untuk meyakinkannya, untuk menerima harta dariku. Dan malam ini kau mencariku karena itu. Tidak, kamu salah. Kedatangan saya kemari, kedatangan saya ke hutan ini untuk meneruskan misi saya yang sudah saya ceritakan tadi malam, dan informasinya kan penuh darinya. Bahwasanya saya mau mencari pohon atau pembatas patok itu. Tapi saya sisihkan waktu untuk mengambil bambu ini, takutnya diambil orang yang salah, akan disimpan di tempat yang aman, jauh dari manusia tentunya. Seperti yang kau tanyakan sebelumnya, apakah bambu ini ada seseorang yang mengambilnya? Ya pasti loh, bisa jadi di sini. Tidak. Itu semua karena ilmuku, karena kemampuanku. Kok bisa memindahkan bambu ini? Tentu itu hal yang mudah. Dengan cara apa? Saya bisa mengangkatnya, menerbangkannya, dan memindahkannya dengan sekejap. Terus kenapa kau tak bisa membukanya? Itu karena keterbatasanku. Saya hanya bisa mengangkatnya dan memindahkannya kemanapun saya mau. Dan tujuan saya berpindah ke tempat ini adalah kebaikan saya untuk hadiah padamu. Karena dirimu telah melepasku, walau mungkin hanya beberapa saat, tetapi bagiku itu sangat indah. Dan saya membawa bambu ini ke sini untuk menunjukkan kepadamu apa yang sebenarnya kau cari. Maksudmu apa? Bukankah kau mencari pohon itu? Ya, Dan saya memanggilmu dari kejauhan sampai akhirnya kau sampai di titik ini. Itu karena tujuan baikku ingin menunjukkan pohon itu kepadamu. berarti kamu sengaja menuju ke lokasi gubuk ini karena etikat baikmu untuk menunjukkan pohon yang sedang saya cari, seperti itu. Ya, seperti itu. Kau mendengarkan suaraku dari kejauhan. Iya. Seperti yang saya katakan, saya bisa menunjukkan ilmuku walau dibatasi oleh dinding bambu ini kepadamu. Baik. Dan itu yang aku tunjukkan padamu. Dan akhirnya aku melihat benda ini. Itu pertanda bahwa apa yang saya lakukan telah berhasil. Yaitu ingin menunjukkan tempat yang kau cari. Di mana tempat yang saya cari itu? Sebelum aku menunjukkannya kepadamu, ingin ku sampaikan beberapa hal padamu. Bahwa ini adalah bentuk terima kasih hati yang terdalam atas kebaikanmu. Saudaraku. Manggil saudara. Percuma kamu merayu, tidak akan saya Tidak, lepaskan. saya tidak merayu. Kenal dekat kamu. Karena memang, walaupun itu hanya beberapa saat, tetapi itu berharga bagiku. Karena bertahun-tahun lamanya, aku terkurung di dalam bambu ini dan akhirnya bisa melihat kembali dunia.
Oke, kembali lagi ke pembahasan awal. Kau katakan kau terbang dari tempat yang kemarin ke arah sini dengan tujuan untuk memberitahu kepada saya apa yang sedang saya cari. Ya. Pohon yang kau cari sejatinya sudah berdekatan dengan dirimu saat ini. Terus, Akan saya tunjukkan kepadamu. baik, Tapi ingat, apa? berhati-hatilah dengan pohon itu. Kenapa? Karena seperti yang kau alami sebelumnya, setiap pohon memiliki penjaga. Ingat, itu hanyalah penjaga, bukan penghuni. Ya, baik. Apa kamu bisa sekalian memperlihatkan penjaga itu kepada saya? Siapa sosok di balik penjaga itu? Apa kelemahan dari penjaga pohon itu? Bisa dikatakan pohon itu sangatlah kuat. Jikalau kau bertanya apa kelemahannya, saya akan kesulitan untuk menjawabnya. Katanya serba bisa, serba tahu. Makhluk yang menjaga pohon ini bernama Serana Rama. Sama? Serana Rama. Serana Rama. Baik. Dia adalah makhluk yang kuat. Tapi tenanglah, dia tidak akan mengusikmu jika kau tidak mengusiknya. Dia tidak akan menyerangmu jika kau tidak menyerangnya. Akan kutunjukkan di mana pohon itu dan siapa penjaganya, seperti apa wujudnya, sebagai bukti kekuatanku kepadamu. Baik, baik. Coba, silakan. Wujud! Gimana mas? Gimana mas? Bukankah kau salah satu manusia yang hebat? Lantas kenapa kau bingung mencari? Astagfirullah. Apa sih, Dik? Mas, santarnya mbak. Susah santarin. Astagfirullah. Terus kok dingin sih, Kak? Itulah pohon yang sejatinya kau cari. Yang mana? Itu Di sentra sih. buah pohon loh. Nih, Dik, sampai. Ini yang bernama siapa tadi? Serana Rama. Serana Rama. Ini adalah penjaga pohon. Yang di depan atau yang di belakang ini? Ya ini ada dua. Pohonnya ada dua. Pohon di balik makhluk itu. Pohon di balik makhluk ini. Itu yang besar berarti ya Berarti mas? yang besar. Gede itu, Mas. Keleng banget, Dik. Heeh. Jikalau kau benar-benar ingin melanjutkan itu, apa yang kau cari, maka Serana Rama yang harus kau hadapi sebelum kau menyingkirkan patok itu. Berarti saya harus berhadapan dengan Serana Rama ini, makhluk yang menjaga pohon ini. Jika kau bisa mengalahkannya, mungkin, saya katakan mungkin saja, kau bisa menyingkirkan batas itu. Berarti saya harus mengalahkan makhluk ini dulu. Tentu tidaklah mudah. Dia adalah penjaga siapapun yang menyentuh pohon itu dan berniat buruk untuknya, maka dia adalah musuh baginya. Pastikan dirimu lebih kuat darinya sehingga kau bisa mengalahkannya. Jangan sampai kejadian yang kau alami terulang kembali. Ya, saya tahu dari tatapanmu penuh dengan keraguan untuk melawannya. Bukan begitu?
Tapi tenanglah cucu Adam. Sebagai hadiah untukmu. Karena kebaikanmu. Karena telah kuanggap bahwa dirimu adalah saudara bagiku. Maka akan kuberikan sebuah ilmu kepadamu. Ilmu. Ya, saya tahu. Kau membutuhkannya. Setiap malam kau harus berhadapan dengan makhluk-makhluk yang kuat. Jin-jin yang sangat luar biasa. Saya mengetahuinya. Terus Dan kau membutuhkan senjata untuk melawannya. Dan saya Gandewa akan memberikannya kepadamu. memberikan kekuatan untuk melawan jin-jin yang kuat. Tentu. Tenang. Mungkin saja. Dengan senjata itu kau bisa mengalahkannya. Siapapun makhluk itu. Siapapun makhluk itu, apapun ilmunya. Karena saya memiliki pengetahuan yang sangat lebih. Maka dari itu saya menciptakan senjata ini. Dalam bentuk apa itu? Mantra. Mantra. Siapapun yang kau hadapi, makhluk sekuat apapun itu, jika kau menyebutkan mantra yang akan saya sampaikan kepadamu, maka makhluk itu akan terpirit-pirit, akan berlarian untuk menjauhi dari dirimu. Bahkan mereka yang bertahan akan lenyap seketika di depanmu. Dan jikalau di dalam tubuhmu dihuni oleh makhluk-makhluk seperti jin yang kuat, seperti raja-raja jin di dalam tubuhmu, ketika kau mendengarnya, maka mereka akan berbondong-bondong keluar dari tubuhmu. Bersediakah kau menerimanya? Enak kami nanti. Coba kita dengarkan aja. Baik. Seperti apa? Saya pengen dengar mantra darimu itu. Buktikan saja sekalian. Buktikan kekuatannya. Baik, kalau kau mau, buktikan saja kekuatan mantra di... Sebelum aku menyampaikannya kepadamu, saya harap kau buka pikiranmu lapang-lapang. Kau hafalkan dengan baik apa yang saya ucapkan, sehingga saya tidak mengulang untuk kedua kalinya. Ya. Berarti harus saya hafalin nih mantranya. Begitu pula dirimu. Kau yang dihuni banyak makhluk di dalam tubuhmu. Akan saya pastikan, seketika saya bacakan mantra ini, maka mereka akan keluar. Dan tubuhmu akan terasa lebih ringan. Gimana sih dok? Gua gemuk lagi nih. Baik. Kau dengarkan dan hafalkan baik-baik. Ya, nanti saya rekam sekalian. Wah. Apa sih mas? Mantra apa sih? Itu mantranya. Ya, mungkin terlihat aneh bagimu. Itu Adam, karena kau tidak mengetahui bahasa kami. Oh, itu bahasa kamu. Itu bahasa jin berarti. Itulah teriakan. Atau mungkin bagimu adalah auman. Hingga siapa yang mengaumkan mantra ini adalah petanda sebuah keperkasaan di dalam jiwanya. Maka mereka semua yang mendengarnya akan lari terpirit-pirit seperti makhluk yang ada di dalam tubuhmu. Mana? Saya ngurus apa-apa. Ya, aku terlalu munafik untuk mengakui kehebatanku. Saya mau. Bedanya.
Matanya kan gitu. Udah ngiler. Udah bener. Pak kayak gitu kan. Yang kau ucapkan itu jauh dari benar. Lah orang kamunya Jo panjang banget. Seperti yang saya katakan sebelumnya. Jika kau ingin menghafal mantra ini, saya harap kalian membuka pikiran kalian lapang-lapang. Karena ini akan sangat sulit untuk kalian hafalkan. Udah ya kamu ada nanti kapalin di rumah dicoba. Bang Marcel sudah hafalin ini. Nanti Bang Marcel itu ngapalin. Kau harus menghafalnya. Kata demi kata. Kata apa sih Mas? Apa? Aksara demi aksara. Sehingga kau akan berhasil untuk mendapatkan kuasanya. Ya, terima kasih lah. Dan ingat, yang harus kau lakukan saat membaca mantra itu, posisikan tanganmu seperti ini. Karena dengan begitu, ini adalah simbol bangsa kami. Khususnya dari saya sendiri. Karena ini adalah simbol ciptaan saya. Itu adalah tanda kekuatan. Wah, simbol saya kayak gini kayak Diki. Berarti mantra ini kamu yang menciptakan sendiri? Saya yang menciptakan. Lu kamu yang Saya telah mengujinya untuk berbagai macam musuhku. Baik dari bangsa yang jahat, bangsa yang baik, atau bangsa yang tidak mengerti apapun. Dan berikutnya, sebagai hadiah untukmu, apalagi tanda persaudaraanku denganmu, akan saya berikan harta itu tanpa kau minta sekalipun. Sudah saya katakan. Ya, terserah. Mau kau terima ataupun tidak, saya memberikan ikhlas kepadamu sebagai tanda terima kasih dan persaudaraan bagiku. Yaitu emas yang seperti saya janjikan saat terakhir kita bertemu. Saya menjanjikan sebuah gunung emas kepadamu. Tentu akan saya berikan. Saya hanya berikan separuh atau mungkin tidak sama sekali. Sebagian kecil dari emas yang saya janjikan kepadamu akan saya berikan kepadamu. Jika kau senang akan saya tambahkan lagi. Jika kau kurang akan saya tambahkan lagi. Itulah bentuk terima kasihku, Gandewa, kepadamu manusia. Satu-satunya manusia yang beruntung di hadapanku adalah dirimu. apalin tadi Mas. Dengan cara apa kau memberikan emas itu? Apapun yang kau mau. Cara seperti apapun yang kau mau. Ingin kau memetiknya dari langit. Ingin kau menggalinya di dalam tanah. Atau meraih di sampingmu. Di wilayah ini juga ada, bisa. Apapun yang kau inginkan. Cara apapun yang kau yakini itu bisa. Maka itu akan terjadi. Baiklah. Jika kau menganggap emas itu seperti harta yang terkubur di dalam tanah, maka galilah. Terus saya harus mencari emas itu di wilayah ini ada. Dimanapun. Itu adalah kuasaku. Semua yang kau lakukan hanyalah perantara. Saya yang memberikan kepadamu. Kau ambil emas itu dari mana? Kau tidak perlu tahu tentang itu. Jika aku jelaskan, mungkin kau akan gila seperti sedia kala. Benar apa enggak ini kamu mempunyai kekuatan? Kau bisa buktikannya langsung hari ini, bahkan detik ini. Di tempat yang tidak masuk akal sekalipun. Tentu. Baik. Dik. Ini mengatakan saya suruh semau saya mau mengambil dimanapun. Sini center, ada center enggak? Alhamdulillah. Santai. Sini biar kamu menyaksikan. Wah, Dot. Kasihan teman saya. Mantannya lu, Dik. Bukan kayak gitu, Dik. Gimana?
Mas, anu mas, ini kasusnya mas. Gue bisa jalan mas. Kon sadar Mas. dikit, Pak. Kon sadar. Pak. Tapi sadar nih, Pak. Aduh. Oh, kalau saya lepas jalan jadinya lepas lah. Iyalah. Ya maka dari itu kamu suruh bangun. Tadi suruh mau dimanapun kita mau, di situ ada emas katanya. Apa lu mantra cowok ngawur. Weh, dikasih mantra tadi. Saya sempat dengar Dengar apa mantra? sempat pakai. Ya, mantra saya. Bang, hah? coba ini bang. Wah. Diketuk bang. Di tanah? Apa nak? Kalau di tanah sih gampang. Ini di pelepah pisang yang ini nih. Coba. Apa namanya? Ini coba. Ya, bisa apa enggak? Ya, mau ini mas. Mana itu? Bubur. Pembualan namanya ini. Tahu pembualan Huh. enggak? Saya tuh di kota Ya emang dia janjinya gimana? banyak setannya. Jinnya yang dipungsa yo kabur jadi enteng. Apa? Mantra aja kaya motor-motor. Itu semut ada itu. Semut banyak tuh. Kabur. Semut mas. Apa itu, Mbak? Apa sih? Semut tuh mas. Ih, udah. Ini maksudnya. Apa semut tuh lu? Ini mau ini ada ini lagi nih. Gimana masuk aja gimana? Hah? Semutnya panas banget sumpah. Nah, kok teh? Ini gini apa yo? Ini ini mau itu lagi nih tanda-tandanya. Udah, masuk ya. Masuk banget tuh, Mbak. Iya lah. Ini namanya kalau daerah Jawa itu sama geni namanya. Bilbah. Ini yang kau maksud tadi. Kau telah membuktikannya. Apa ini? Itu belum seberapa. Karena yang saya janjikan adalah gunung emas. Tapi terima saja itu dulu. Jika memang kau benar-benar senang atas hadiahku, maka akan saya tambahkan lagi. Jika kau kurang, akan saya tambahkan lagi. Ini yang Bahkan saya akan penuhi dirimu, pakaianmu dengan sebuah emas. Jubah mas maksudnya. Apapun yang Mbak, kau buka coba, Pak. Ini di dalamnya ada emasnya ini. Semut nanti mas. Ini giginya lu. Giginya panas banget tuh. Itu bodohnya kamu. Jika kau mau mengambilnya dari langit, maka dia akan jatuh dari langit. Lah saya pengen yang nggak masuk akal, coba bisa apa enggak? Ini di bawah nih. Oh, boleh. Awas tuh. Nyangkal. Keras mas. Mas. Tutup, jangan sampai kita tergiur. Mas. Emas itu loh, Mas. Emas itu loh, Mas. Ya itu emas. Mas. Saya buktikan. Walaupun saya berada di dalam gua ini, tapi saya bisa mengeluarkan ilmuku melewatinya. Ini bukan saya ini. Siapapun yang mau, bahkan dirimu emas itu loh. sekalipun, jika kau mau akan saya tambahkan. Kita tutup, Mbah. Jangan sampai kita tergoda. Percuma saja, Gantewa. Ya, saya akui, memang kau bisa menciptakan ini semua. Tapi tunggu, Gantewa. Saya tidak memerlukan harta apapun, apalagi pemberian dari Ki. Itu sudah melanggar syariat apa yang sudah saya pelajari selama ini. Kau tinggal menerimanya saja. Iya, saya tahu. Saya hanya bisa menerima
geser Mas mutuk petuah atau sebuah wejangan yang bisa saya terapkan dalam kehidupan saya. Jadi saya hanya cukup belajar dengan bijaksanaan sebuah makhluk, bukan meminta dari segi benda. Karena saya imannya itu ambil. Panas ya, ambil. untuk apa? Seperti yang kau katakan, seperti yang ada di dalam pikiranmu, kau ingin membutuhkan harta untuk kau bangun tempat tinggal. Itu jauh lebih cukup bagiku. Iya. Ya memang saya akui, saya ini doyan sama harta. Saya juga butuh banyak harta untuk karena saya pribadi saya belum punya rumah, saya akui. Maka saya dari itu saya kumpulkan uang untuk membuat rumah saya. Gunakan saja harta itu. Biarkan saya Ini adalah untuk persaudaraan antara kau dan aku. tapi percuma lah. Nih, saya kembalikan lagi untukmu. Saya tidak membutuhkan itu. Kau yang membutuhkannya. Enggak, sampai kapanpun saya tidak bisa menerima. Walaupun ini Tapi itu Mas logamnya. Yang harus kau lakukan hanyalah satu. Saya harus Membuka anak ini. kamu. Akan saya berikan lebih. Apa? Terima. Maafkan saya. Jika kau sampai memberikan benda itu lagi kepadaku, kau akan menyesal. Insya Allah. Ya Mas, Saya tidak akan menolongmu lagi dan saya tidak mau bertemu dan melihat mukamu lagi. Padahal saya pikir saya tidak baik padamu. Sekarang tentukan pilihan. Kau kembalikan atau kau terima. Saya akan kembalikan. Mas ini buat saya aja Mas. Astaga. Ini tadi Mas. Hah? Ini dipegang gua. Itu. Itu. Ketinggalan, Mbah. Oh my God. Mas kok ditolak. Mas apa sih? Mas, dia puruk dewek. Minta Mbah, saya Mbah. Hah? Saya minta. bagi 2 Yuan. Siap. Mau Mas enggak? Mas Kanang nolak. Ini dari itu tadi Gandewa tinggalan. Mas kamu belum lihat kan? Oh. Kan Mas? Tidak. Lah Mas kok Dia lihat benar-benar dulu. Tadi saya membeling enggak kok itu. lah kemiyir. Yo, Tuh. Mas. Pegang. Oh, cacing apa Mas? Astagfirullah. Bawara. Tadi Mas yang beneran Mas. Apa sih itu Mas? Cacing nih, bulan Potong. Bawa. Ribet. Tapi tadi Mas loh Mas. Iya. Itulah tipu daya jin, makanya kita jangan sampai tertipu. Mas nanti Ini bola, Ini kasih Mas Gonong itu dipendem sama itu. Wah, ini teman-teman, hati-hati teman-teman, tipu daya jin mempunyai 1001 cara untuk menipu daya kita ya. Jadi mau harta, mau apa, bullshit teman-teman. tapi tadi Mas kan pertama. Iya, kalau kita mau bersekutu bukan, giliran kita menolak, apa yang jadinya? Ini pelajaran yang sangat luar biasa, Mas. Jangan sampai tergiur oleh harta-harta yang bisa Ini cacakan. cacing Mas berarti ini loh. Mas, sampean ngeduk tanah aja. Nanti kita tanam ini yang dalam, ditutupin batu sekalian ini. Aduh. Gimana sih saya gagal sih. Berarti untuk Loh, hari ini cacingnya apa sih gitu, progresnya? Hah? Progresnya apa sih? Kita menemukan pohon. Mana? Sini nggak apa-apa. Ya udah situ aja. Kita menemukan sebuah pohon apa? Yang kayak kita cari itu. Apa jadi bungkus itu? Jatuh bungkus, tapi ini saya lihat bukan pohon jati. Kenapa sih itu? Pohon apa ini? Pohon biasa. Tapi itu pohonnya ini Jangan sampai ada yang deket dulu, Man. jangan dideketin Pegang ini. ya, jangan dulu. Nih. Jangan takut hilang lagi kan.
Tadi apa Mas Garang nyuruhnya? Di kubur doang? Kubur aja. Cari batuan. Cari batu. Ini. Wah ini. Tapi nggak apa-apa nih dipakai nih. Ya ya cuma apa-apa. dipendam lah. Cukup Pak. Ini kok gimana? Nanti kita langsung Cukup lah. Kok dalam enggak nanti jebol lagi loh. Ya udah. Kita nanti habis ini sholat dulu lah. Ya udah. Ini bentar lagi mau subuh ini loh. Wow. Apa? Mungkin ini udah subuh kayaknya malah bahkan. Ayo cepet. Ini dari bal kaya no. Mas terus Mas. Itu disut dulu Mas Diki. Mas cacing Mas. Sebentar. Dah. Batu. Batu dulu. Tutup batu. Dulu baru batu gimana? Langsung batu aja. Langsung. Tanah dulu bukan nambah. Dulu. Cacing ya di tanah, jangan ikut pulang saya. Muat ngawan. Kenceng lah. Cukup ini Mas. Cukup lah. Tutup dulu. Injek, Wan. Cukup lah. Ya, belum. Oh sebentar kena tangan itu. Bah, cari tanaman sih, Mbah. Ditutupin ya. Takutnya ada yang ngah. Bekas kuburan ini. Sekali yang tanam aja. Kalian. Ayo. Pales yang nanti dulu loh. Apa ini, Pak? Mana kok? Mana kok mah? Tapi nggak apa-apa, ini kan bisa berpotensi besar. Perandingan mah. Ya udah, perandingan kan bisa besar, Mas. Oh, tadi sih pendem duluan, Wan. Mana, Wan? Tunjukin, Wan. Iya. Sebelah sininya aja nih. Itu ada batunya. Nah, betul. Menanam 1000 pohon. Satu. Bilang 1000 kamu Mas. Ya kalau tiap hari ya 1000. 1000 itu harganya satu itu 1000. Nah, Berapa tahun berarti? oke teman-teman, kami akan istirahat dulu ya teman-teman. Kalian ini bentar lagi subuh, mau nggak? Ini pun makhluk ini memberikan janji, memberikan emas. Ketika saya udah nggak mau, jadi cacing teman-teman. Untuk teman pesan saya untuk teman-teman ini janganlah dengerin black singa seperti itu. Nah, ini semuanya itu pembualan. Nggak ada harta yang tiba-tiba jatuh. Ya. Nah, ini ya kalau kita bersekutu dimintain tumbal mah iya. Kan saya dapat masuk. Oke teman-teman, untuk malam hari ini progres kita sudah mendapatkan pohon ini yang kita cari atau patok perbatasan kerajaan yang kita cari. Jadi kita belum berani untuk memegang mengulik-ngulik, takut kejadian kemarin terulang kembali. Atur strategi itu. Atur strategi, yang penting kita sudah mendapatkan lokasinya. Kami istirahat dulu, kami sholat dulu ya teman-teman ya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam nusantara dan salam Om Swastiastu.